Kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan saya masih bersama dengan Pak Henry Subiakto, Ketua Subtim 1 Tim Pengkaji Undang-Undang ITE sekaligus staf ahli bidang hukum Kominfo, serta ada Pak Edmond Makarim, pakar hukum telematika dari Universitas Indonesia. Saya kembali ke Pak Henry. Pak Henry tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Edmond bahwa memang harus ada beberapa kajian, terutama juga bagaimana menjelaskan oleh masyarakat terkait dengan sosialisasi hal ini, lebih kepada bagaimana mungkin sejauh ini juga terkait dengan klasifikasi menggunakan Undang ITE yang harus dibedakan mana yang termasuk pencemaran nama baik dan juga mana yang termasuk dengan kritik. Ini yang sering kita lihat belakangan ini, dikit-dikit akhirnya dilaporkan dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Ini yang mungkin harus diklarifikasi ataupun dijelaskan dulu kepada masyarakat. Pak Hari? Ya, sebenarnya Undang-Undang ITE ini salah satu pembuatnya ini ya Pak Edmond ini. Itu Undang-Undang ITE itu tidak ada satu pasal pun yang melarang pendapat atau kritik. Sama sekali tidak ada satupun pasal yang memiliki kata-kata ataupun juga implikasi mungkin sangat ini ya. Tapi kata-kata larangan terhadap pendapat atau kritik tidak ada. Artinya pendapat atau kritik itu kan dijamin oleh konstitusi kita. Nah, undang-undang tidak mungkin akan bertabrakan dengan konstitusi. Kalau bertabrakan dengan konstitusi, ketika digugat di Mahkamah Konstitusi pasti akan digugurkan norma itu. Dan nyatanya tadi disebutkan sudah 4 kali untuk pasal-pasal tertentu itu dia dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 27 ayat 3 itu 3 kali di judicial review, 2 kali menang, 1 kali dicabut oleh penggugatnya. Pasal 28 ayat 2 1 kali digugat dan menang. Artinya sebenarnya secara persoalan itu kalau kita mengikuti Mahkamah Konstitusi, normanya udah nggak ada masalah gitu ya. Tapi memang ada semacam keluhan di publik bahwa ini bisa ditafsirkan macam-macam. Makanya Presiden kemudian menangkap keluhan ataupun kritikan itu, beliau menyuruh pada anak buahnya untuk segera merespon, dan ini sekarang direspon dengan pembuatan tim, kan begitu kan? Nah, apakah betul bahwa orang dilarang berpendapat? Sama sekali tidak. Yang dilarang Undang-Undang ITE itu adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu pasal 27 ayat 3. Apa itu penghinaan dan pencemaran nama baik? Kalau kita mengacu pada KUHP, penghinaan itu adalah menuduhkan sesuatu hal pada seseorang. Jadi menyerang kehormatan seorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal. Jadi harus di muka umum untuk supaya diketahui oleh umum, gitu kan. Nah, harus ada unsur menuduh. Kalau unsurnya menilai, bukan menuduh, itu bukan penghinaan, bukan pencemaran nama baik. Tapi kalau udah nuduh melakukan perbuatan tertentu tapi tidak dilakukan, apalagi menfitnah, di mana tuduhannya itu bertentangan dengan keyakinan dan pengetahuannya dia, dan itu supaya diketahui oleh umum, nah itu dilarang. Tapi kalau hanya sekedar tidak setuju, sangat tidak setuju, mengatakan ini salah, ini sesuatu yang keliru, dan dia menentang keras, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Dan itu tidak boleh kena dengan Undang-Undang ITE. Karena memang nggak ada larangan seperti itu. Nah, itu dia kemudian akhirnya bagaimana sebenarnya menerapkan delik aduan yang tepat dan baik dalam hal ini? Nah, makanya sebenarnya kalau delik aduan itu tadi, itu memang hanya korban yang dituduh. Yang dituduh itu harus seseorang, naturalek person, pribadi orang, harus disebut namanya, misalnya Pak Edmond Makarim, bukan UI, bukan Fakultas Hukum UI. Kalau Fakultas Hukum UI atau pemerintah, itu bukan naturalek person, bukan person gitu ya, nggak bisa. Nah, person yang dituduh, yang namanya jelas, itulah kemudian punya hak untuk mengadu. Itu kalau namanya delik aduan. Kalau delik umum tidak perlu aduan. Misalnya tadi menyebarkan kebencian, permusuhan untuk menyebarkan informasi untuk mensiarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Nah, itu bisa dilaporkan oleh siapa saja karena bisa memunculkan konflik, sangat berbahaya kalau namanya penyebaran kebencian dan permusuhan itu.
Oke, oke. Saya kembali ke Pak Edmond. Tadi menanggapi sebenarnya apa sih kalau kita lihat nih, ini bila memang akan direvisi, apa saja sebenarnya aspek dalam Undang-Undang ITE ini yang memang perlu direvisi, yang memang perlu diperhatikan? Apakah tadi kembali lagi adakah hal-hal yang memang perlu diperjelas di sini sehingga tidak ada lagi persepsi-persepsi yang bisa memainkan ya tadi pasal atau undang-undang ini? Pak Edmond? Pertama yang harus diluruskan adalah selalu ada stigma, ada pasal karet. Padahal pasal itu nggak terbuat dari karet, tapi dari kata-kata manusia. Pada saat manusianya bertafsir, yang memaksa yang berbeda pendapat akan menafsirkan bahwa ini nafsirnya seperti karet. Padahal ada sistematik dan berpikir untuk menafsirkan. Nah, kata-kata tanpa hak itu harus dibuktikan oleh penegak hukum. Nah, kalau ada kata-kata tanpa hak sebagai elemen yang harus dibuktikan, maka pasal tersebut relatif harusnya lebih berat untuk diterapkan. Ketimbang kalau kata-kata tanpa hak itu tidak keluar sebagai unsur pasal, contoh 310. Itu nggak ada kata-kata tanpa haknya tuh. Ya. Jadi yang kita harus lihat sekarang adalah ada dua pemikiran. Kalau satu pemikiran menyatakan kalau pasal 27 ayat 3 itu hilang, maka ahli berpendapat bahwa KUHP pasal 30, 311 sampai seterusnya dapat berjalan. Tentu masih menjadi masalah panjang karena tidak perlu diperdebatkan bahwa KUHP dirumuskan dalam bentuk komunikasi yang berbasiskan kertas, bukan berbasiskan elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pasal itu hilang, nanti orang bersealakan begini, sah-sah saja bicara sekasar mungkin, seofensif mungkin di dalam dunia elektronik. Hal itu tidak bertentangan dengan etika apapun. Artinya kita tidak mengamalkan sila kedua Pancasila dalam berhubungan di internet. Naif sebagai suatu bangsa yang katanya klaim bernormatif, tahu-tahu pasal itu tidak ada karena begitu jadinya akibatnya. Yang berikutnya adalah kalau dalam konteks struktur penegakan hukum, memang seharusnya kalau dikatakan, kalau saya ya ditanya pendapat, mungkin saya kembalikan aja kepada pasal 43 ayat 6 lama. Pasal 43 ayat 6 yang sebelum direvisi itu adalah representasi dari Integrated Criminal Justice System. Nah, Undang-Undang 8 tahun 1981 sudah saatnya itu juga diubah Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Seiring zaman seharusnya juga ada perubahan. Bukan hanya itu, hukum acara perdata juga. Hukum acara perdata itu kalau sekarang para pihak ingin menyelesaikannya dengan KUH Perdata tentang pasal pencemaran nama baik, itu kan seharusnya diupayakan perdatanya dulu. Pidana itu kan ultimum remedium, jadi yang terakhir. Jadi wajar kalau Pak Kapolri membuat surat edaran, ini jadi prioritas terakhir ya, gitu. Harus kita bedakan dan upayakan perdamaian terlebih dahulu para pihak. Memang harusnya begitu, Ibu. Selama ini salah dalam pemikiran di masyarakat, karena yang namanya bicara antar dua belah pihak, substansinya adalah informasi privat walaupun dipentaskan dalam komunikasi publik, seharusnya diupayakan sedapat mungkin di konteks hubungan para pihak. Keperdataan ada pasal pencemaran nama baik. Bukanlah pencemaran nama baik jika orangnya minta maaf. Jadi bunyi substansi surat edaran Kapolri tidak baru sebenarnya secara normatif. Dia mencoba plotkan dalam surat tersebut, kalau bisa selesaikan dulu perdatanya. Ya. Nah kalau orang sudah minta maaf masih ngotot pidana, itu ada yang over tuh. Ya, tawarkan terus perdamaian. Dan yang menariknya, walaupun KUHP tidak memberikan kewajiban kepada penyidik untuk berkoordinasi dengan jaksa, ada kesadaran dari Pak Kapolri yang baru untuk dalam setiap tindakan tadi melibatkan jaksa penuntut umum untuk konsultasinya. Nah semangat itu ingin saya seruskan kembali kepada KUHP. Mohon KUHP juga menjadi prioritas bangsa ini, karena faktanya KUHP berapa kali juga mengalami judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau baca KUHP sekarang tuh udah nggak utuh sebenarnya, orang harus tahu sedikit pecah-pecahannya. Ya, yang berikutnya adalah soal kesadaran hukum masyarakat. Kalau terus difigurkan pasal dari karet, masyarakat lama-lama tersesat. Ada ya pasal karet, padahal dia baca aja belum. Sama saja dulu ada orang turun ke jalan, tahu HP tidak adil, dibaca saja belum. Begitu ditanya ilmunya apa. Kan jadi menarik kita melihat keadilan masyarakat sekarang kalau misalnya bingkai dari informasi publiknya tidak meluruskan. Kemudian ada hal yang lebih urgent dari itu, Ibu, yaitu selain bicara soal pidana tentang cyber ini, bicara pasal 5 ayat 4. 5 ayat 4 Undang-Undang ITE itu jadi kontraproduktif untuk tumbuhnya digital ekonomi.
Padahal satu sisi administrasi pemerintahan telah membuat ketetapan administrasi secara elektronik, arsip elektronik, pelayanan publik elektronik. Kemudian sering digantungkan oleh tanda kutip yang malas untuk berubah secara elektronik bahwa pasal 5 ayat 4 jadi batu sandungan. Padahal seharusnya pasal 5 ayat 4 itu adalah secara historis hanya kopling sementara. Pada saat itu pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE mengatakan pengecualian itu dalam konteks agar tidak terjadi sesuatu yang sangat radikal dalam pemahaman masyarakat. Oke. Di Uncitral Model Law on E-commerce pasal itu sendiri sudah tidak ada. Jadi berbarengan dengan Undang-Undang ITE direvisi, menurut saya pasal 5 ayat 4 itu sangat dibutuhkan oleh Pak Presiden untuk memboosting ekonomi kita. Jadi saya menyambut baik niatan Pak Presiden untuk merubah itu, saya titip pasal 5 ayat 4 dicabut. Mengenai Lex Kerta dari rumusan pasal illegal content, itu dapat disiasati, dapat disampaikan, ditanyakan langsung kepada ahli pidananya. Baik. Menurut saya yang sederhana adalah begini, computer as a target, berarti tindak pidananya lama tapi kemasannya baru. Berarti deliknya dikualifisir. Oh, oke. Unsur dalam pidana yang lama ada 2 misalnya. Begitu masuk elektronik tambahkan 2. Maka dia akan bertambah hukumannya karena ada perbuatan yang bertambah. Ya. Ada kata yang titik-titik. Misalnya contoh sederhana cara merumuskan gini. Buah apel yang mana? Apel yang hijau, apel yang merah. Itu berarti kita mengkualifisir yang namanya apel. Sama, delik penghinaan ada 310 dalam rumusan yang lebih sempurna menuduh sesuatu. Kemudian ada penghinaan ringan. Kemudian ada pemfitnahan. Itu semua dengan kata-kata menggunakan delik penghinaan di dalam pasal 27 ayat 3, seyogianya berpikirnya kepada itu. Jadi Itu lebih- disampaikan oleh MK dalam putusannya. Oke. Genusnya adalah delik penghinaan. Sifat pengaduan itu benar. Harusnya yang ngadu adalah korban langsung, bukan orang lain yang melapor. Ya. Nah, saya lihat yang masih agak terselip dari surat edaran itu adalah tidak ada pembedaan yang laporan dan aduan. Oke, Nggak baik. boleh laporan garis miring Baik. aduan. Ini nampaknya bisa menjadi sebuah masukan juga ya Pak Henry, nanti kalau dalam saat untuk bagaimana membuat tadi kita kan dalam masih rancangan seperti apakah nanti yang akan direvisi masukan dari Pak Edmund ini apakah memang tadi bisa meluruskan juga sehingga tadi tidak ada pasal karet sebenarnya seperti itu. Kita akan membahasnya lagi lebih lanjut Pak Henry dan juga Pak Edmund usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.